Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Neman Kartawijaya. Di kesempatan yang singkat ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana cara kita melakukan investigasi kecelakaan menggunakan diagram sebab akibat fishbone atau diagram tulang ikan. Fishbone sendiri merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk melakukan investigasi kecelakaan di tempat kerja. Banyak metode-metode yang lain yang juga bisa digunakan dalam melakukan investigasi kecelakaan di tempat kerja. Nah, di depan kita sudah ada diagram fishbone. Nah, diagram ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang sebelah kiri ini merupakan bagian sebab atau penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, untuk bagian kanan ini merupakan akibat dari sebab ini. Nah, untuk bagian sebab ini terdiri dari beberapa aspek. Pertama, ini aspek manusia atau pekerja itu sendiri. Yang kemudian aspek kedua itu metode atau prosedur. Kemudian aspek mesin atau peralatan yang digunakan. Kemudian ada aspek material atau bahan yang digunakan, dan kemudian ada aspek lingkungan. Nah, kelima aspek ini bisa kita gali atau bisa kita analisa pada saat kita melakukan investigasi kecelakaan. Nah, untuk bagian ini misalkan ini akibat atau insiden terjadinya kecelakaan. Contoh misalkan untuk kecelakaannya atau insidennya ini terjatuh dari ketinggian. Terjatuh. Nah, untuk mengetahui penyebab pekerja itu terjatuh, maka kita akan gali informasi untuk penyebabnya. Nah, dalam melakukan investigasi ini tentunya kita melibatkan tim, baik itu tim HSE, biasa, dan kita libatkan juga saksi. Dan tentunya selain dari informasi dari si korban atau si pekerja tersebut, maka tentunya kita juga melibatkan saksi untuk menggali informasi lebih dalam tentang insiden tersebut. Yang pertama, kita gali informasi mengenai faktor si pekerjanya. Nah, kenapa si pekerja ini bisa terjatuh pada saat melakukan pekerjaan? Kita lihat dari kompetensinya. Apakah si pekerja ini kompeten dalam melakukan pekerjaan? Khususnya pekerjaan di ketinggian. Kalau misalkan si pekerjanya tidak atau kurang kompeten, maka bisa kita tulis di sini pekerja tidak kompeten. Nah, bagaimana kita mengetahui dia kompeten atau tidak? Yang pertama, dia belum berpengalaman atau belum pernah melakukan pekerjaan di ketinggian. Yang kedua, dia belum pernah mengikuti pelatihan atau tidak memiliki sertifikasi sebagai orang yang kompeten bekerja di ketinggian. Nah, setelah kita lihat si pekerja dari segi kompetensi, kira-kira apalagi faktor yang bisa mengakibatkan kok pekerja ini bisa terjatuh? Bisa jadi saat kerja dia tidak konsentrasi. Pekerja tidak konsentrasi. Faktor penyebab konsentrasi ini banyak, bisa si pekerja main HP sambil bekerja, atau tingkat kelelahan dari si pekerja itu sehingga mempengaruhi konsentrasinya, ataupun faktor-faktor yang lain yang mengakibatkan konsentrasi si pekerja ini terganggu. Nah, setelah dan kemudian kira-kira faktor apa lagi yang bisa berpengaruh terhadap faktor manusia ini atau si pekerja ini, maka kita gali terus sampai kita mendapatkan informasi yang banyak.
Nah, setelah faktor manusia ini kita gali, maka kita ke faktor metode atau prosedur atau administrasi lainnya. Nah, kira-kira dari prosedur ini kalau kita mau melakukan pekerjaan di ketinggian, apa yang harus kita lakukan? Oh, membuat JSA dan permit. JSA dan permit. Nah, kira-kira JSA dan permit ini ada tidak sebelum kita melakukan pekerjaan atau sebelum si pekerja itu melakukan pekerjaan? Kalau misalkan JSA dan permit ini tidak ada, berarti sudah melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur. Selain JSA dan permit, mungkin metode yang lain, kira-kira apa yang bisa kita masukkan ke sini? Contohnya, bekerja di ketinggian harus dilengkapi dengan body harness. Body harness. Nah, ini kira-kira ada tidak body harness pada saat kita akan melakukan pekerjaan? Maka kita gali terus sampai mendalam sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, setelah untuk aspek prosedur ini selesai, maka kita ke aspek mesin atau alat yang digunakan. Nah, ini sama alat yang digunakan pada saat akan bekerja di ketinggian. Satunya yaitu ya body harness. Body harness. Body harnessnya ada atau tidak. Kemudian dilakukan inspeksi atau tidak body harnessnya. Kemudian layak atau tidak. Body harnessnya misalkan ada menggunakan body harness tapi tidak layak. Nah, di sini bisa kita ketik body harness tidak layak. Tidak layak atau dalam kondisi rusak. Nah, selain body harness, mungkin di alat yang lain yang bisa digunakan apa? Mungkin lifeline. Kira-kira lifeline-nya ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka bisa kita tuliskan di sini, tidak menggunakan lifeline. Tidak ada lifeline. Selain ini, ada apa lagi yang kira-kira dari alat ini yang berpengaruh terhadap terjadinya insiden jatuh pada pekerja? Nah, setelah aspek alat atau faktor mesin atau alat ini kita kaji, maka kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu aspek material atau bahan. Kira-kira ada tidak bahan yang berpengaruh di sini pada saat melakukan pekerjaan sehingga si pekerja itu terjatuh? Kalau ada, maka kita uraikan di sini seperti langkah-langkah sebelumnya untuk bahan yang digunakan ini. Nah, untuk selanjutnya ini aspek material, aspek lingkungan. Nah, ini aspek ini kita lihat lingkungan sekitar area tempat kerja. Biasanya kita investigasi, kita cek lingkungan tempat kerjanya seperti apa. Misalkan dari segi housekeeping. Housekeeping, kita lihat housekeepingnya baik atau tidak.
baik atau tidak untuk housekeepingnya. Kalau misalkan housekeepingnya jelek, maka di sini kita bisa lihat, bisa kita tulis poor housekeeping atau housekeepingnya buruk. Kemudian selain dari faktor housekeeping, apalagi untuk lingkungan ini, anchor point. Ada anchor point-nya atau tidak di area sekitar tempat kerja. Kita lihat area sekitar. Kalau tidak ada, maka bisa kita lihat di sini tidak ada anchor point. Nah, setelah faktor lingkungan selesai dan semuanya sudah kita mendapatkan informasi tentang semua faktor penyebab ini, maka kita lakukan analisa. Kira-kira faktor manakah yang mengakibatkan si pekerja ini terjatuh? Kita lihat dari hasil kajian kita dan informasi yang kita dapatkan dari beberapa saksi. Bisa dari satu faktor yang mempengaruhi orang itu terjatuh, bisa juga dari beberapa faktor yang mengakibatkan orang itu terjatuh dari ketinggian. Misalkan, orang yang bekerja itu tidak mempunyai kompetensi. Tidak mempunyai kompetensi dan pengetahuan untuk bekerja di ketinggian, ditambah si pekerja tidak dilengkapi dengan alat yang semestinya digunakan pada saat melakukan pekerjaan. Contohnya, si pekerja tidak menggunakan full body harness saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Nah, faktor-faktor penyebab inilah yang bisa kita analisa pada saat kita melakukan investigasi kecelakaan menggunakan diagram fishbone ini. Jadi setelah kita melakukan pengkajian atau melakukan investigasi dan kita temukan beberapa atau dapatkan beberapa informasi dari si korban atau dari saksi, maka kita analisa faktor manakah yang mengakibatkan terjadinya insiden pada si pekerja tersebut. Demikian informasi bagaimana cara kita melakukan investigasi kecelakaan menggunakan fishbone atau diagram sebab akibat tulang ikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.